ya, zuhur kesiangan ya. Oh subuh, ya Allah. Subuh kesiangan. Saya lupa itu ibu-ibu bisa dapat. Ya. Saya jadi. Itu nggak hafal sebetulnya, cuma ingat aja tuh. Iya. Itu begitulah. Iya. Sholat tepat pada waktunya, sholat yang terbaik, ibadah yang terbaik. Pun pahalanya luar biasa. Karena nanti di hari kiamat yang paling ditanya adalah tentang sholat. Kalau sholatnya baik, maka semua amalan-amalan kita ikut baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka semua dipretelin tuh ibadah-ibadah kita. Ya Allah. Nah, 3 pertanyaan ini pun ditanyakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Amalan apakah yang terbaik dalam kurun 1 tahun? Pun dijawab oleh Sayyidina Ali. Amalan yang terbaik dalam kurun 1 tahun, yakni amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kata Sayyidina Abbas, yakni sholat tepat pada waktunya. Meskipun kita sholat tepat pada waktunya, kalau tidak diterima, gimana? Rugi-rugi juga kan? Jadi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jadi amalan yang terbaik adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana amalan kita ini bisa diterima oleh Allah? Apa itu syaratnya? Ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, kedua-duanya ingin bahagia, jawabannya adalah Ini tempat yang terbaik untuk kita mengais ilmu, untuk kita mendapatkan ilmu. Ilmu fikihnya diajarkan, ilmu tauhidnya diajarkan, ilmu Al-Qur'annya diajarkan, ilmu zikir, ilmu taqarrub ilallahnya pun diajarkan, lengkap di sini. Oleh karenanya jangan disia-siain. Jangan disia-siakan untuk duduk di tempat yang mulia ini pada jadwal-jadwal waktu-waktu yang telah ditentukan, pun dengan materi-materi yang menjadi unggulan. Ilmu jawabannya harus kita miliki ketika kita ingin bahagia di dunia dan juga di akhirat. Kemudian dalam kurun 1 tahun 12 bulan, bulan-bulan apakah yang terbaik? Tadi Ibnu Abbas menjawab bulan suci Ramadan. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, adapun dalam kurun 1 tahun 12 bulan, bulan apa yang terbaik? Adalah bulan di mana kita bisa menyungkurkan daripada wajah kita, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar enggak kita kalau kita ini banyak dosa? Sangat sadar. Bahkan kalau kita mau ngitung-ngitung antara ibadah dengan kemaksiatan, kelalaian yang kita lakukan, pastinya lebih banyak kelalaian. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ini tempat setiap malam Jumat kita diajak berzikir kepada oleh guru kita. Untuk apa? Yang pertama dibuka dengan Astaghfirullahalazim, yakni dalam rangka bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terbaik. Bahkan bukan 1 bulan, tapi dalam setiap minggu, dalam setiap pertemuan kita selalu bertaubat kepada Allah di tempat ini, belum lagi di tempat-tempat yang lainnya. Yang terakhir, hari-hari apa yang terbaik? Tadi Sayyidina Ibnu Abbas menjawab hari Jumat. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab, hari yang terbaik adalah di mana kita diwafatkan, dimatikan oleh Allah, kita dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kira-kira bisa nggak kita mati husnul khotimah kalau kitanya kagak biasa mengikuti hal-hal seperti ini? Sulit. Hanya kematian husnul khotimah itu akan datang kepada seseorang yang biasa dia membiasakan dirinya di tempat-tempat yang terbaik, bil khusus di majlis zikir hakul yakin ini, insya Allah. Karena barang siapa yang bisa karena terbiasa, dan insya Allah keterbiasaan kita di tempat ini berbuat kebaikan, belajar tentang ilmu dan lain sebagainya yang baik-baik, termasuk bertaubat, maka pun insya Allah ketika kita wafat, ketika kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan tetapnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kematian kita dalam husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, karena memang waktu